Hai podcast listener, selamat datang di Suaramu Podcast bareng gue Taufik. Terima kasih banget buat kamu yang udah dengerin. Semoga kamu dalam keadaan baik, sehat, entah itu sehat secara fisik maupun mental. Di tengah musibah yang sedang mendera bumi ini, semoga ada hikmah di balik semuanya. Hampir 3 minggu ini kita semua yang terpapar oleh dampak COVID-19 yang entah itu menjalankan work from home, self quarantine atau study at home, itu merasakan kekosongan yang luar biasa. Karena hampir 24 jam berdiam diri di rumah tanpa adanya interaksi sosial secara langsung, itu sangat-sangat membosankan. Semoga kamu sehat secara fisik, tapi kamu juga tetap harus ngejaga kesehatan mental. Kalau kita ngerasa kesehatan mental kita terganggu, ditambah oleh permasalahan yang belum berlalu, kamu harus segera cari pertolongan. Karena kamu sedang tidak baik-baik aja. Kamu butuh berkomunikasi, mengkomunikasikan atas realitas yang saat ini terjadi. Manusia itu gak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Komunikasi itu sendiri ya mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan dasarnya ya untuk mengendalikan fisik dan psikologis manusia. Ketika menjalani interaksi sosial, manusia memperoleh keberlangsungan hidup. Entah itu untuk mendapatkan ketenangan, menghindari ketegangan, atau pengakuan sosial di lingkungannya. Di saat genting seperti ini, menjalankan sosial dan physical distancing, rasanya gak mungkin memenuhi kebutuhan komunikasi dengan cara berinteraksi atau bercerita secara langsung, bertatap muka dengan kawan-kawan gitu kan. Ya, walaupun berkomunikasi bareng teman-teman bisa juga lewat sosial media. Kebayang gak sih ketika manusia gak berkomunikasi sama sekali, yang ada kita bakalan tersesat karena kita gak bisa menafsirkan situasi yang sedang terjadi saat ini gitu. Bersyukur kita masih bisa berkomunikasi walaupun lewat sosial media. Bayangkan kalau gak ada jaringan internet. Gak kebayang manusia bisa bertahan hidup tanpa internet gitu. Tapi ya semoga dengan proses kita semua berdiam diri di rumah, setelah wabah ini musnah, kamu bakalan kangen-kangenan lagi sama tongkrongan atau obrolan bareng secara tetap langsung dengan kawan-kawan. Ya yang pasti kamu gak bakalan lagi nongkrong bareng teman kamu. Kalau dulu mungkin sebelum ada wabah ini, ketika kamu nongkrong, tangan kamu masih asik handphonean atau asik bersosial media gitu di tengah obrolan. Dan kalau nanti mungkin kebalik kali ya, handphonenya nanti bakalan ditinggalin di rumah. Gue ngebayanginnya setelah wabah ini beres, kita pasti bakalan kangen banget. Kangen gibah bareng, kangen ngegosip bareng, kangen gila-gilaan bareng temen. Dan yang pastinya kamu bakalan intens bertemu sama temen-temen kamu. Ya, sebagian besar dari kamu pasti menghabiskan waktu keseharian dengan aktivitas interaksi, baik itu interaksi kelompok kecil atau kelompok besar gitu. Nah, pasti kalau kamu lagi ngobrol atau diskusi bareng teman-teman atau rekan kerja, sudut pandang kamu tuh secara otomatis akan mengikuti sudut pandang orang yang terlibat dalam diskusi tersebut gitu. Dan kita gak akan mungkin terhindar dari yang namanya komunikasi atau interaksi. Karena ketika komunikasi itu berlangsung, satu sama lainnya saling mempengaruhi sehingga mendapatkan satu kesepakatan dari hasil komunikasi tersebut gitu. Anjay. Gue masih inget materi kuliah, mentang-mentang anak komunikasi ini gue sombong banget. Pasti yang paling dikangenin dalam proses komunikasi atau interaksi sosial
Itu salah satunya yang ngobrol secara langsung, curhat bareng, ngeluapin permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Contohnya ya, kamu yang lagi ada masalah di sela-sela melakukan himbauan pemerintah soal social distancing, kamu nggak bisa secara langsung curhat ke temen atas permasalahan yang kamu alamin saat ini gitu. Walaupun menurut gue masih bisa sih komunikasi lewat sosial media, tapi ya kamu nggak akan tahu bahasa nonverbal teman kamu yang diajak komunikasi itu gitu. Apakah dia menanggapi curhatan kamu, atau ya mungkin bisa jadi dia bersikap bodoh amat, tapi bisa juga dia benar-benar peduli. Gue ngerasa ketika gue dihadepin sama up and down-nya kehidupan, gue gak bisa nyalahin orang lain. Gue gak bisa nyalahin orang yang udah nyakitin, yang justru itu bakalan nyakitin diri sendiri. Dan anehnya adalah beberapa minggu terakhir ini gue lagi ada di fase yang emang bener-bener gue gak bisa mengontrol emosi. Bahkan percaya gak percaya, gue bisa ngelakuin hal yang konyol, sampai-sampai ngelakuin tindakan self-injury. Dan itu tuh kayak gue gak nyangka aja gitu. Setelah ngelakuin itu, gue dalam keadaan sadar, ya setelahnya gue senyum dan oke, gue gak boleh kayak gini. Gue harus cari cara buat keluar dari tindakan seperti ini. Dengan cara apa? Gue ngedatengin orang yang udah nyakitin gue untuk bisa menyembuhkan keterpurukan yang gue alamin. Setelah berdialog, ternyata masalah itu bukan timbul dari dia yang udah nyakitin aja, tapi ya semua itu muncul dari masalah yang disimpan dalam long term memory gue yang muncul ke permukaan. Gue udah ngerasa bahwa gue salah, ada yang gak bener dalam hidup gue. Dan gue tuh ngerasa kalau masalah yang gue hadapin ini seolah gue lagi berperang sama problematika gitu. Tapi kenyataannya gue sadar gue sedang melawan ketidakwajaran yang ada pada diri gue. Dan gue harus menaklukkan dan berdamai dengan diri sendiri. Ya tapi itu adalah proses dimana gue menjalani hidup ini, dimana gue menjadi orang yang menjadi lebih baik gitu. Atau bisa saja gue menjadi orang yang akan menyesal seumur hidup. Bersyukur gue udah bisa ngelaluin hal terberat dalam hidup gue itu. Dan tetap saja gue membutuhkan orang lain. Dan di saat seperti itu gue ngerasa hidup ini sendirian menghadapi ini semua. Karena ya gue ngerasa berkuasa. Gue bisa kok hidup sendiri. Gue bisa kok menghadapi masalah sendirian tanpa memerlukan orang lain. Tapi ya oke lah, gue bakalan salut kalau kamu bisa hidup sendiri. Tapi apakah kamu gak kasihan? Kamu tuh gak akan bisa. Kamu gak akan bisa. Kamu hanya bisa hidup dalam kepura-puraan saja. Kamu yang pernah ngalamin, ngerasain bahwa entah kenapa hidup itu terasa sendiri, ya itu pernah gue alamin juga. Itu sangat-sangat dialami oleh gue. Dan rasanya itu sakit. Itu hanya bisa menyiksa kesehatan mental kamu. Gue sering beranggapan kalau gue itu bisa hidup sendiri, bisa melakukan apapun sendiri. Entah itu bisa dilakukan tanpa harus merepotkan orang lain gitu, atas keinginan kita sendiri. Dan gue seketika mikir bahwa oke, gue bisa hidup sendiri. Tapi ya
sejauh itu gue berpikir, sedekat itu juga gue kembali berpikir kalau gue ini ya nggak bisa hidup sendiri. Gue memerlukan orang lain. Mungkin kalau gue ngerasa bisa hidup sendiri saat ini, mungkin gue udah mati. Gue juga sempet minta pendapat dari teman-teman di Instagram. Gue bertanya, pernah gak sih kamu ngerasa hidup itu sendiri, dan kira-kira manusia bisa gak hidup sendiri? Dan ini terima kasih banget teman-teman semuanya udah berbagi pendapatnya di Instagram, dan ada beberapa pendapat yang masuk juga gitu. Terima kasih banget. Ini ada Ilham Malik juga, katanya ya manusia itu dilahirkan ke dunia ini ya bergantung pada rahim ibunya, menggambarkan bahwa manusia juga saling bergantung satu sama lainnya gitu. Pastinya manusia nggak bisa hidup sendiri. Ini Ilham. Terus ada juga Diana, pernah mungkin karena keadaan juga atau orang lain sibuk dengan dirinya sendiri, ngerasa netting aja sama orang katanya, sampai ada pikiran ya, wah gue dijauhin nih, jujur aku gak suka sepi, gak bisa sendirian, dan kayaknya manusia gak akan bisa hidup sendiri tanpa memerlukan orang lain. Ini dari Diana. Terus ada juga dari Anissa Lutfia, gak pernah ngerasa sendirian, alhamdulillah. Setiap ada masalah ataupun enggak, selalu ada orang di samping aku. Meskipun kadang bukan orang yang sama katanya. Terus juga ada Intan Lee 12, tidak kayaknya, walaupun orang itu bilang kayaknya gue bisa hidup sendiri, nyatanya ya sulit untuk hidup sendiri katanya. Terima kasih Intan. Dan sejatinya ya itu, manusia itu butuh interaksi. Ya gak mungkin gitu manusia ngomong sendiri. Makasih Intan. Dan ada juga Partia PRLN _ pernah ngerasain hidup sendiri ketika masalah gak bisa diungkapkan. Mulailah aku berasa jika aku sendirian katanya. Ya memang ketika kita ingin menceritakan masalah itu tapi gak bisa diungkapkan gitu, padahal ya kamu itu lagi butuh seseorang untuk menceritakan masalah yang kamu rasain gitu. Terus juga ada dari Dila RSTR, pernah ada di situasi itu sampai terbiasa hidup sendiri, ngelakuin apapun sendiri, ngatasin masalah sendiri, dan karena pernah ngalamin kesendirian itu, jadi menurutku manusia gak bisa hidup sendiri, walaupun ada dampak positifnya katanya buat kehidupan yang dijalani sekarang. Tapi tetap kita butuh orang lain buat lakuin hal yang gak bisa kita lakuin sendiri. Ya benar banget, positifnya adalah ketika kita hidup sendiri, bisa melakukan hal yang kita sukai gitu tanpa ada instruksi dari orang lain. Tapi ya itu, kemampuan masing-masing orang itu kan berbeda. Pasti ya kita juga membutuhkan orang lain gitu. Terus ada juga dari Aktri Utami Putri, kalau hidup sendiri tidak pernah, alhamdulillah. Ngerasa hidup sendiri juga gak pernah. Mungkin lebih cuek daripada merasai. Lebih memilih ngebambrangin katanya. Ya kodratnya kita makhluk sosial, tidak menutup kemungkinan kalau dia survive sendiri, tergantung pada karakter seseorang dan kebiasaan. Nah itu. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya di Instagram, dan semoga ini juga jadi masukan untuk gue. Ya kamu mungkin berpikir, dan gue juga berpikir, kalau di luar sana gue tuh punya banyak teman gitu, punya banyak saudara, atau ya punya keluarga yang selalu ada di samping gue gitu. Tapi tetap aja kamu merasa bahwa iya, kehidupan ini ya sebenarnya sedang gue alamin sendiri, sedang gue jalanin sendiri gitu, karena kamu sedang ada di titik dimana kamu gak bisa bercerita apa-apa.
yang sebenarnya pengen diceritain kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara, bahkan mungkin keluarga. Padahal ya itu, di saat seperti ini gue tuh sebetulnya lagi butuh mereka gitu. Nah, ini tuh relate banget sama apa yang gue alamin, sama apa yang gue rasain. Ya di suatu sisi gue ngerasa bisa ngatasin masalah hidup sendirian, tapi sebetulnya gue juga lagi butuh orang yang bisa gue ajak komunikasi gitu. Memang sifat dasar manusia itu ya membutuhkan orang lain cuy. Ya tujuannya buat sekedar bertahan dan mempertahankan hidup gitu. Salah satu caranya ya kamu butuh orang lain, karena ya kamu juga punya kekurangan dan kelebihan yang mungkin juga sama. Orang lain juga punya kekurangan dan kelebihan yang gak kamu miliki gitu. Kelebihan gue ya pasti digunakan untuk menutupi kekurangan orang lain. Begitu juga kekurangan gue bisa ditutupi dengan kelebihan orang lain yang ada di ruang lingkup kehidupan gue gitu. Kamu atau kita adalah orang yang terlahir dengan kekurangan masing-masing. Ada sesuatu yang berbeda, entah itu kekurangan fisik, psikis, dan hal lain yang membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dari situlah kita harus bertanggung jawab atas ketidakmampuan dan memperbaiki diri atas kekurangan masing-masing. Meskipun ada kalanya sih, ada saatnya kita itu butuh waktu untuk sendirian. Karena ketika gue sendiri, gue bisa memahami diri dengan baik. Salah satunya dengan cara merenung, menyendiri, menikmati kehidupan sendiri, jauh dari hiruk pikuk manusia yang memasang topeng palsu. Ya gue tuh bakalan merenungkan gitu, bakalan merenungkan atau berpikir kembali hal-hal yang selama ini belum terpikirkan atau selama ini yang belum terkomunikasikan, sehingga ketika gue sendiri gue bisa mempertimbangkan sebuah keputusan yang bakalan gue ambil gitu. Ya manusia ya kita sebagai manusia yang hidup sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan interaksi atau komunikasi untuk saling memahami. Kamu gak bisa hidup sendiri. Kamu butuh teman yang sejalan dengan pemikiran masing-masing. Menjadi rekan di suatu situasi, sering ngerepotin atau direpotin. Menjadi human support atau support system yang gak fake, gak freak. Selalu mendukung, dan yang paling penting, yang termahal adalah teman yang selalu memahami apa yang sedang kamu alami. Dan kamu adalah orang yang bersyukur. Kamu adalah orang yang paling beruntung punya teman seperti itu. Dan pada akhirnya, segimanapun kamu merasa hidup sendiri, kamu gak akan lepas sama yang namanya interaksi. Dan ketika kamu menjalani kehidupan saat ini, maka nikmatilah kesendirian yang kamu jalani dan kebersamaan yang kamu syukuri. Kesepian dan kesenangan akan selalu berdampingan. Terima kasih sudah menemani Suaramu Podcast. Semoga aku, kamu, kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat beristirahat untuk kamu yang ingin terlelap, dan selamat beraktivitas untuk kamu yang menjalankan rutinitas. Salam hangat dari gue Taufik untuk Suaramu Podcast.